8 UP untuk sama-sama kita membahas tentang kisi-kisi soal ujian pengetahuan bidang studi pendidikan agama Islam. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Seorang penumpang wanita, tapi penumpang itu malah Baik, Ibu Bapak, kita sama-sama awali perjumpaan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. kerajaan yang seluruh pesawat. Tak lama pramugari itu Pak secangkir Sudira, saat itu sang putri melihat cincin di tangan pramugari yang sama persis dengan miliknya. Ia langsung menyuruh Pak Sudira, cincin semahal itu pantas dipakai oleh orang miskin. Ia Pak menjatuhkan Sudira bocor tampaknya Pak Sudira. itu merasa senang. Pesawat dia mendarat. Iya, Halo Pak. Pak Sudira. Iya. Ya, alhamdulillah. Baik, Mohon untuk di mute dulu teman-teman. Bapak Ibu silakan di mute boleh? Oke. Oke, baik, terima kasih. Baik. Bapak Ibu, ini adalah ruang belajar bersama. Jadi saya mengharapkan partisipasi Bapak Ibu untuk pembahasan kisi-kisi ini. Karena yang akan melaksanakan ujian pengetahuan adalah Bapak Ibu. Nah, induksi itu adalah salah satu layanan program studi PPG untuk memfasilitasi belajar Bapak Ibu bersama-sama mempersiapkan ujian pengetahuan. Di samping nanti sebelum ujian pengetahuan ada layanan-layanan tryout yang dipersiapkan oleh fakultas agar kita tetap menjaga belajarnya sampai di saat ujian pengetahuan. Beberapa pengalaman sebelumnya itu kegiatan ini kegiatan yang membantu tahun lalu batch 2 ya. Batch 2, batch 1 100% lulus begitu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka kemudian kegiatan ini terus berlanjut dilaksanakan oleh Permisi. Pak Ahmad Quraisy. Nah, terima kasih Pak Quraisy. Tampaknya bocor ya. Baik, kita punya waktu sampai pukul, ini sudah recording kah? Alhamdulillah udah Pak Ji. Sudah ya? Oke. Udah, aman. Kita punya waktu sampai pukul berapa nih? 2 jam. Punya waktu 2 jam, 16.30, 15.30 berarti Setengah 6 Pak Ji. sampai dengan setengah 6. Ya, ada kurang lebih 50 item kisi-kisi UP. Jadi nanti kita akan coba bedah bersama-sama terkait dengan kisi-kisi UP ini. Teknisnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berpartisipasi dengan membacakan kisi-kisi K, menjelaskan kisi-kisi, kemudian menjawab soal yang disajikan sebagai contoh dari pelaksanaan soal. Kemudian berikutnya Bapak Ibu nanti ditugaskan untuk mengembangkan soal berdasarkan kisi-kisi secara individu, lalu diupload di link yang sudah dikirim di grup tampaknya ya. Kalau tidak salah Iya, udah. Tidak ada yang ngirim. Nah, Bapak Ibu berlatih membuat soal sendiri, lalu kemudian disatukan, lalu kemudian diisi sebagai bahan latihan untuk pengembangan soal. Kita lanjut Bapak Ibu, kita mulai dari kisi-kisi nomor 1 dan 2. Seperti yang tampak di layar, Bapak Ibu ada tampak di layar ya? Ada. Ada ya? Ada Pak. Nah, kita mulai dengan konten pembentukan akhlak karimah. Jadi tipe soal yang dikembangkan untuk PPG transformasi ini tidak secara utuh mempertanyakan tentang konten. Misalnya apa yang dimaksud dengan pembentukan akhlak tidak. Tapi dia gabungan antara konten, kemudian pedagogik,
sama teknologi, sehingga dapatlah rumusan indikator berbasis TIPEC. Jadi modelnya tuh soal berbasis TIPEC istilahnya di PPG transformasi. Maka soal yang akan muncul tuh kira-kira berdasarkan pada indikator berbasis TIPEC dengan tingkat taksonomi atau tingkat apa tingkat taksonomi belumnya yang nomor 1 ini ada di C5. Kemudian tingkat kesulitannya sedang. Jadi soal itu nanti sifatnya C5 itu apa? Evaluatif berarti ya. Soal itu kira-kira dipandang soal itu evaluatif. Karena kita tidak bisa melihat soal itu C5 atau bukan ketika soal itu tampil ya Bapak Ibu. Tapi kisi-kisinya yang dikembangkan itu sampai C5. Berarti sifatnya soal itu evaluatif kira-kira begitu. Nah di sini yang pedagogik itu menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kemudian indikatornya disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak. Kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Jadi yang nomor 1 ini yang diminta adalah pembelajaran ranah sikap. Pembelajaran ranah sikap itu di taksonomi Bloom bagian 5 apa jatuhnya Ibu? Afektif ya, Pak? Ya, untuk afektif. Afektif itu kan yang pertama receiving, yang pertama responding, receiving, yang kedua responding, yang ketiga apa? Valuing, yang keempat apa? Lagi buka catatan, Pak, lupa. Receiving, menerima sikap, biasanya begitu. Kemudian responding, menanggapi. Yang ketiga itu valuing, menilai, kemampuan menilai. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu Analisis. managing, organizing. Yang keempat organizing. Yang kelima itu characterizing atau aktualisasi atau mengamalkan. Jadi kalau bahasa Indonesianya menerima, menanggapi, menilai atau menghargai, kemudian mengelola, kemudian berikutnya yang kelima itu mengamalkan. Itu yang sikap ya, ranah sikap. Tapi ini soal dibuatnya, kalau soalnya ini soalnya sifatnya apa namanya kognitif ya. Kalau soalnya kognitif, Siap. nah ini Iya, adalah pengetahuan. sikap. Sebetulnya yang diminta sikap Bapak Ibu. Tujuan ranah sikap. Beda dengan yang kognitif Bapak Ibu. Kalau kognitif itu kan knowledge ya atau remember. Kemudian yang kedua apa Bu? Comprehension atau understanding. Yang ketiga Evli, menerapkan. mengaplikasikan. ya. Yang keempat Analisis. yang kelima evaluasi. Yang keenam Create. creating, to create, begitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini kalau kontennya tentang pembentukan akhlak, tapi dihubungkan dengan meningkatnya keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia ya, pembentukan akhlakul karimah. Akhlak itu kan ada 2 ya, yang paling umum ada akhlak mahmudah sama akhlak mazmumah, begitu ya, akhlak yang karimah. Mahmudah itu karimah, akhlak mazmumah. Oke, kemudian di sini yang kedua membahas tentang fikih kontemporer ya, tentang terkait dengan pernikahan. Ini nanti akan disajikan tipeknya berupa apa Bapak Ibu? Disajikan narasi materi tentang kasus pernikahan. Jadi naratif nanti
ada stimulasinya di soal tuh, mahasiswa dapat menentukan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan. Nah, yang kedua ranah pengetahuan. Nah, yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta mampu berpikir kritis. Nah, ini mampu berpikir kritis, soal ini nanti akan dibuat di taksonomi Bloom C6, tingkat kesulitan sukar ya. Tingkat kesulitan sukar. Nah, yang tadi ya ranah pengetahuan, kalau ranah sikap tadi ada 5, ranah pengetahuan ada 6. Ya, ranah pengetahuan ada 6. Kita coba tes ya Bapak Ibu dengan soal. Dengan soalnya nih, saya coba buat soal untuk menggambarkan kisi-kisi tadi sebagai bentuk lanjut latihannya. Bapak Ibu silakan dijawab. Pilih jawaban. Pendidikan agama Islam Pak ikhlas kemudian sikap kota penjara Islam tak pada setelah itu apakah lagi mengajar ada justru kalau bersama jam baca Pak. Pilihannya apa Bu? C. Bu Nur Sapitri C. Iya. Masih C. D, Pak. Yang lain punya pilihan lain? D, Pak. Ada yang D. 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 Yang C dulu boleh dijelaskan yang C mengapa, Bu? Karena kalau yang A menyebutkan, yang B menjelaskan, terus mengidentifikasi itu kan konektif semua Pak, sama psikomotor. Psikomotor juga. Terus kalau yang C ini menunjukkan konsisten dalam menerapkan nilai iman itu kan afektif sikap Pak. Sikap ya. Oke. Yang D tadi siapa yang pilih D? Yang D ada perubahan? Tadi siapa yang D? Boleh menjelaskan? C isinya C insya Allah Pak. Kalau C, ya? D mah rangkuman, kalau rangkuman C, kan Pak. psikomotor ya. C membuat rangkuman. C siswa menunjukkan. Ini ranah pengetahuan nih. D itu keterampilan ya. Iya, D itu pengetahuan juga. Psikomotor ini D. Pengetahuan D juga. D itu pengetahuan juga, tapi di level 6. Level 6 ya. Ya, siswa mampu mengidentifikasi tidak hanya perbedaan, mengetahui, tetapi juga mendorong untuk mengamalkan. Jadi setuju yang C ya Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya. Betul Bapak Ibu. Alhamdulillah lulus dah 100%. Amin, Bu Nur. Amin. Selamat Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu tampilannya, soalnya itu disajikan narasi, lalu kemudian muncul pilihannya, panjang juga soalnya ya. Oke. Iya panjang kayak baca koran Pak. Kayak baca koran. Jadi Bapak Ibu tipsnya apa? Tipsnya itu jangan dibaca semuanya, narasinya, langsung ke pokok soalnya. Iya betul. Pokok soalnya ini kan dari kasus di atas. Nah ini kan pokok soal. Dari kasus di atas, rumusan tujuan membayar ranah sikap. Nah, sebetulnya ini bertanya tentang ranah sikap. Cari aja kata kunci sikap ya. Kata kunci sikap tadi menunjukkan. Ini yang tadi mengamalkan tuh. Yang Menerapkan. Yang A5 ranah sikap. Yang characterizing. Oke, kemudian ya ini C berarti ya Bapak Ibu, karena yang A, B itu kognitif, kemudian D itu juga kognitif, E juga kognitif. Oke, kita masuk yang contoh yang kedua Bapak Ibu, yang soal yang kedua untuk yang ranah pengetahuan. Oke, Bapak Ibu silakan. Kata Pak guru-guru Pak Mulyana. Kemudian suaranya bocor. Suaranya bocor. Dia mewakili, tapi kalau tadi semuanya ya kan. Kalau yang diwakili Pak Mulyana stop dulu mic-nya Pak Mulyana.
Silakan. D. Insya Allah jawabannya D. D, Bu Kurniasih pilih D. D. D, Pak. D. Satu D. C. Saudah apa Bu Saudah? C. Ada yang pilih C. Ini ranah kok. Yang C. Yang C. D. Yang ada yang C, ada yang D. Boleh dijelaskan, silahkan. Apa kata kuncinya yang menggambarkan ranah pengetahuan? Menjelaskan. Menjelaskan. Menjelaskan, Pak. C. Karena siswa tidak hanya mengidentifikasi masalah. C menurut saya C. Bismillah. C ya. Menyusun gagasan kritis. Ada kata kunci apa, Pak? Gagasan kritis Kritis ya. Ada kata sesuai kunci. dalil Quran dan hadis. C. Dari Quran dan hadis. C ya. Ini ranah pengetahuan. Ada kata kunci kritis ya, ini menyusun kritis. Yang A itu menganalisis dampak pernikahan dini. Itu menganalisis juga pengetahuan ya. Tapi level apa? Iya, pengetahuan level C2 ya, Pak. Level 4. C4. C4. Level C4. Kemudian dapat mengevaluasi itu juga C5. Itu juga tinggi nih. Kemudian yang C itu menyusun gagasan. Ini C6 ini. Menyusun. Kemudian yang D Menjelaskan juga C2, menjelaskan. C2. Yang E itu C berapa kira-kira? Yang E itu C2 ya. C1. C1 bisa juga. Nah, ini yang cocok isinya yang tentang semua cocok ya tentang pernikahan ya. Iya. Begitu Bapak Ibu. Iya, kognitif semua benar. Oh, Bapak Ibu mayoritas pilih C ya. C. Pak. Jawabannya betul C. Oke. C karena merumuskan solusi baru berbasis dalil. Ini Di rumusan soal ada kata merumuskan soalnya. Oh, kata merumuskan. Berbentuk crit ya, C6 paling tinggi berarti. Sesuai level tertinggi dan indikator soal berorientasi pada kemampuan berpikir kritis. Di atas itu, di soal itu ada juga kalimat Bu, lalu mempresentasikan hasilnya dalam kelas dengan argumentasi kritis. Itu. Jadi C lebih tepat. Jadi yang ada kata-kata kritis kebetulan sama ini. Itu C ya. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Bapak Ibu ini tentang apa? Silakan ada yang mau baca indikator soalnya. Disajikan pernyataan materi tentang kriteria hadis sahih. Mahasiswa dapat menentukan rumusan TP, ranah keterampilan yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik memiliki semangat gotong royong. Iya, ini berarti kontennya tentang kriteria hadis sahih. Silakan ada yang menjelaskan tentang kriteria hadis sahih? Sanatnya bersambung. Yes, lanjut Bu Nur Safitri. Ya, sanatnya bersambung, Pak. Terus apalagi? Perawinya bisa dipercaya. Tidak catat Rawinya terjaga. Terjaga. Oke. Ini kemudian pedagogiknya berkaitan dengan ranah keterampilan. Ya, ini terkait dengan ranah keterampilan. Kalau di atas tadi sikap pengetahuan keterampilan. Kalau ini berarti berkaitan dengan ranah keterampilan nih Bapak Ibu yang ditanyakan. Iya. Kalau kata kuncinya ranah keterampilan itu apa Bu, Bapak Ibu? Psikomotorik ya Pak? Praktek Bu, dalam segi praktek sehari-hari. Apa Bu? Praktek dapat melakukan. Sehari-hari. Nah, intinya dapat melakukan, tapi levelnya itu yang ada di ini Pak Bu di apa? Di pendekatan saintifik tuh, mulai
ada keterampilan yang abstrak itu, ada menanya, mencoba, menalar, menyajikan, mengkomunikasikan atau menyajikan atau mengkomunikasikan. Itu yang berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan itu sebetulnya tindak lanjut dari pengetahuan. Orang yang terampil itu mesti biasanya ada punya pengetahuannya. Makanya berhubungan dengan pengetahuan. Kalau Terampil. yang ranahnya abstrak ya, menanya, mencoba, menalar, menyajikan dan Komunikasikan. menanya, mencoba, Mengkomunikasikan. menalar, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. terakhir Menyajikan. mengkomunikasikan sama itu. Mengidentifikasi bukan, Pak? 5M. Mengidentifikasi, Pak. Menanya, mencoba, mengasosiasi, menalar, kemudian menerapkan. Mengamati. Oh ya, Kasih, Pak. menalar, mencoba atau mengamati, Udah. mencoba, menanya, mencoba, menalar, menyajikan. 5M itu apa yang kelima tuh? Merefleksikan, mengkomunikasikan, Mencoba, Nah, menalar, mengkomunikasikan. mengkomunikasikan. Nah, yang kedua, yang nomor 4 berkaitan dengan konsep takdir. Bapak Ibu, kalau bicara tentang takdir, yang paling mafhum adalah yang Bapak Ibu pelajari apa? Konsep takdir itu? Takdir mu'alaq mubram. Ya, ada selalu 2 ya, sejak dulu ya. Ada yang berubah nggak Bu? Enggak ada, Pak. Ada 2 ya. Iya, takut dibilang sesat ntar ngajarin ke anak-anak. Ya dari dulu itu ya, Bu. Dari dulu sampai sekarang itu ya, Bu. Belum ada yang menemukan perubahan? Belum ada. Belum ada. Udah ada, Buku Pak. paket cuma 2, Pak. Jangan Mubram sama banyak-banyak, Pak. mu'alaq. Materinya anak-anak pusing. Takdir mubrom. Udah ada, Pak. Mualak, mubarom. Takdir baik, takdir buruk. buruk. Takdir baik dan takdir buruk itu bergantung pada mubrom dan mu'alaq. Ya, takdir itu ada baik, ada buruk. Khairi wasyarihi ya. Kita harus yakin itu bahwa takdir itu ada. Ada dari Allah. Kalau nggak Dan percaya itu berarti bagian dari Mu'tazilah kalau nggak percaya, Pak. bagian dari rukun iman ya. Iya, Pak. Bagian dari rukun iman. Orang Keenam. Sunni ada 6. Rukun ke-6, koda dan kodar. Rukun iman keenam. Kodo dan kodar. Rukun iman ke-6 Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau yang lain kan cuma Kemudian 5, Pak. ini yang diminta apa di indikatornya? Pengembangan materi tentang takdir, mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan belajar ranah sikap. Ranah Ada ranah sikap sikap lagi nih. yang Oke. paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi. Terhadap tradisi. Baik, terima kasih Pak Nas. Kita coba lihat contoh soalnya, Bapak Ibu silakan dijawab. Dalam pembelajaran. Keterampilan. C, Pak. Ada yang Rancang. C? Bu Kurniasi pilih C. Ya. Ada yang bilang D tadi siapa? Terampil. D, Pak. D. Pak Sandi D. Ya. Oke, Pak Sandi boleh dijelaskan kata kuncinya? Karena di situ merancang, jadi menyusun. Merancang itu psikomotor, Pak Sandi. Iya. Oh, merancang psikomotor. Psikomotor ya. Psikomotor, yakin Pak Sandi? Insyaallah. Yakin ya, oke. Yang C, ini siapa yang C? Pak Anas C apa D? Insyaallah D, Pak, D. Pak Nur D ya? Iya, D, Pak. Pak Nur apa alasannya Pak Nur? Kata kuncinya di Karena mana? di sini disajikan rumusannya saja, Pak. Siswa diminta membuat produk kolaboratif berupa poster digital interaktif ya. Maka yang lebih tepat gitu ya, siswa dapat mampu merancang poster gitu.
Rancang Karena poster ya. lebih sesuai kolerasi antara Rancang. soal dengan jawaban, Pak. Oke. Ini yang D ini ada Agak merancang soalnya. Merancang itu merancang. kognitif Pak Anas kayaknya. pilih yang mana Pak Anas? Pilih harus punya pilihan Pak Anas. Ini antara menyajikan sama mengidentifikasi. Mungkin menyajikan dan dia sih terampil istilahnya bentuk Iya, demokrasi. Oke, C, Bu Pak. Fitri sama Pak Anas pilih C ya. Oke. Iya, C. Pak, sikap. Oke, kita lihat. Keterampilan. Kalau dikit nggak apa-apa. Poinnya. Nah, tadi kita sudah singgung-singgung ya. Coba kita jawabannya adalah Kode. D. Oh, nggak salah kita. Bagaimana? D jawabannya. Mantap ya. Selama D itu, ranah iya. keterampilan tinggi. Ini nggak Paling- konsisten paling- ya soal dengan konsepnya ya. Menyajikan, merancang. Oh, keren. Rancang poster ya, mantap. Screenshot aja Keterampilan Panas. tinggi kok C6 ya. Iya, C6. C6 itu kan pengetahuan harusnya. Karena pengetahuan dan keterampilan itu satu kesatuan. Loh. Berarti kunci yang kan harusnya berarti yang paling pokok ini sebetulnya soal karena paling panjang ini. Biasanya yang paling panjang benar ini. Kreat itu sikap loh. Kok masuknya ke Betul, historik ya? paling panjang benar biasanya. Ya, soalnya Iya, paling jadi panjang. yang panjang-panjang benar. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak dosen pencerahannya. Oke. Salah satu 98 Panas. Enggak, Panas Masih lulus.